Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mensucikan tanah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tentunya kita tidak boleh meyakini kesucian suatu tanah kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, Allah mensucikan dua tanah. Yang pertama adalah tanah Makkah. Yang kedua adalah tanah Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai tanah haram, di mana tanah Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sedangkan tanah Madinah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah dua tempat yang merupakan tempat ibadah yang agung yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia ini. Dan tentunya ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, keindahan yang ada pada dua tempat ini bukan dari sisi fisiknya. Mungkin kalau masalah keindahan fisik, keindahan panorama, Indonesia tempatnya. Di sana hanya bebatuan saja. Gunung-gunung juga gunung batu. Tidak ada gunung seperti Gunung Lawu atau Gunung Bromo dan yang lainnya. Di sana juga tidak ada ya akhwal Islam, ya sawah-sawah yang menghampar, yang hijau. Mungkin kalau antum pergi ke sana di musim panas, yang ada adalah ya sesuatu yang gersang yang antum lihat. Tapi keindahan yang dimaksud di sini keindahan batin. Dan keindahan batin itu jauh lebih besar daripada keindahan fisik ya akhwal Islam, azakumullah. Orang yang berangkat ke sana selalu rindu ingin pergi lagi. Dan itu sebagai pengabulan doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, kembali lagi ke mana? Ke Mekah dan Madinah. Dan Rasulullah SAW pun mengabarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innal iman la ya'rizu il Madinah wa fi riwayatin ila Makkah wal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke dua kota suci ini. Dalam satu riwayat, iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Dimanapun kaum muslimin berada, hatinya selalu rindu ingin kembali lagi dan kembali lagi. Masya Allah, tanyakan kepada mereka yang berhaji, bagaimana keindahan yang ia rasakan di saat ia berhaji. Tanyakan kepada mereka yang umroh, kenapa kalian berulang-ulang kali ingin selalu pergi umroh dan pergi umroh? Pasti jawabannya kenikmatan dan keindahan batin yang dirasakan. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, memang luar biasa. Tanah suci Mekah terutama, yang merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kita akan mengenal yang pertama, yaitu keutamaan dan keistimewaan dua kota ini, itu kota Mekah dan kota Madinah. Yang pertama, kota Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota ini dalam surat yang insyaallah mungkin antum banyak yang hafal. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Apa itu negeri ini? Itu negeri Makkah, yang engkau tinggal di dalam negeri tersebut. Iya. Di sini Rasulullah Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah. Dan tidaklah ya akhi, Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan akan keistimewaan sesuatu tersebut. Akhwal Islam, azakumullah. Allah juga berfirman dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan demi buah zaitun
Demikian pula demi bukit Tur Sinin dan demi negeri yang aman ini. Apa itu negeri yang aman ini? Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah ini. Maka pasti di sana banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh kota Mekah, kota tertua di dunia. Ikhwatul Islam azakumullah. Apa keistimewaan yang ada di kota Mekah? Yang pertama, inna fiha Baitallah al-Atiq, awwala baitin wudi'a lin-nas. Di kota Mekah terdapat Baitullah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Akhi azakumullah, masjid yang paling tua masjid apa? Masjidil Haram. Kemudian setelahnya masjid apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Ya, kata Rasulullah bainahuma arba'ina sanah. 40 tahun. Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram? Yang pertama kali membangun pokok-pokok dan pondasinya, banyak para ulama mengatakan adalah malaikat. Sebagaimana mengatakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang pertama kali membuat pondasinya adalah para malaikat. Lalu kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah memerintahkan untuk meninggikan bangunannya. Makanya Allah mengatakan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan bangunan Ka'bah, bukan membangun dari awal. Adapun pondasinya sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu kemudian dibangun pondasinya menjadi Ka'bah. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Berarti ini keutamaan dan keistimewaan yang pertama, di kota Makkah itu terdapat Ka'bah, Baitul Atiq, yaitu rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dan demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari hadis Abu Dzar bahwa ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardi. Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, diletakkan di muka bumi ini. Qal al-Masjidul Haram. Rasulullah SAW bersabda, al-Masjidul Haram itu yang pertama kali diletakkan. Qultu thumma ayyun, kemudian kata Abu Dzar, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Qal, kata Rasulullah, al-Masjidul Aqsa. Apa itu? Al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapa jarak antara Masjid Al-Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, qala arba'una aman, yaitu 40 tahun ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka dari itulah yang membangun Masjidil Aqsa bukan Nabi Sulaiman. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman sangat jauh sekali. Iya. Akan tetapi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Keutamaan keistimewaan yang kedua daripada kota Makkah, wa minha anna Allah ja'alaha haraman aminan la yusfaku fihi damun wa la tu'dadu fihi syajarah wa la yunfaru lahu saydun wa la yuhtala khalah wa la tultaqat luqatatuhu litamliki bal lita'rifi laysa illa. Bahwa Allah menjadikan kota Mekah sebagai negeri yang haram. Tidak boleh di situ mengucurkan darah. Tidak boleh pepohonannya dicabut. Ranting-rantingnya tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh berburu di tanah haram. Tidak boleh pula dicabut tanaman-tanamannya. Demikian pula barang temuannya tidak boleh diambil untuk dimiliki kecuali kalau untuk diumumkan saja. Iya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
dari hadis Abu Shuraih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Makkah harramaha Allah wa lam yuharrimaha an-nas. Sesungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusfaka biha daman wa la ya'dida biha syajaratan. Maka tidak halal untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dikucurkan padanya darah. Tidak pula pepohonan itu ditebang dipadanya. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah SAW fiha, kalau ada orang yang beralasan, loh bukunya Rasulullah SAW waktu Fatu Makkah memeranginya, bagaimana itu? Faqulu, katakan kepada mereka, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Katakan kepada mereka, Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, dan Allah mengizinkan untukku pun hanya sesaat dari siang saja. Tsumma 'adat hurmatuha ya al-yawma ka hurmatiha bil ams. Kemudian keharamannya kembali lagi sebagaimana haramnya sebelumnya. Ya faliwal yuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Makanya kalau kita berada di tanah haram tuh hati-hati Mas. Ya, jangan sampai kita ada burung terkadang dikejar-kejar dibuat bikin lari, enggak boleh. Karena Nabi mengatakan wala yunfaru fihi, tidak boleh dibuat lari binatang-binatang buruannya, biarin aja. Ya. Maka dari itu ya akhi, bahkan duri saja enggak boleh dipatahkan. Ya, ketika kita melewati pohon berduri enggak boleh dipatahkan ketika kita berada di mana, di Mekah atau di Madinah, ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwa salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin." Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan dengan seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah, bayangkan Pak. Ya, Bapak sekali salat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah pahala 100.000 ini khusus di Masjidil Haram atau berlaku di seluruh tanah haram? Sebagian ulama mengatakan khusus di Masjidil Haram saja. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dengan ucapan masjid. Bersabda, "Salatun fi masjidi hadza", salat di masjidku ini, ya, 1000 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Berarti kata mereka ini khusus masjid, tidak untuk semua tanah haram. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi ini untuk semua tanah haram. Alasannya pertama, bahwasanya tanah haram ini tanah yang paling dicintai. Mekah ini seluruhnya paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallah, kata Rasulullah, ya, negeri yang paling dicintai oleh Allah Mekah. Ya. Yang kedua, kata mereka, Allah memutlakkan kata Masjidil Haram untuk tanah haram seluruhnya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya musyrikin itu najis, maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini.
Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini tanah haram secara keseluruhan. Makanya sampai hari ini orang kafir nggak boleh masuk kota Makkah dan Madinah ya akhwal Islam. Ya. Sehingga kata mereka ayat ini menyebutkan Masjidil Haram tapi maksudnya untuk tanah haram seluruhnya. Berarti kata Masjidil Haram itu bisa untuk mempunyai umum untuk semua tanah Makkah ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama akhwal Islam. Namun ya, mana yang paling kuat daripada dua pendapat tersebut? Ya. Allahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa itu berlaku untuk seluruh tanah haram. Salat 100.000 kali lipat tersebut. Tapi salat di Masjidil Haram jelas lebih utama. Kenapa? Pertama, banyaknya yang ikut salat. Sedangkan salat berjamaah itu semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Kata Rasulullah, salatnya bersama dua orang lebih utama daripada salatnya dengan satu orang. Salatnya 3 orang lebih utama daripada salatnya dengan 2 orang. Salatnya 4 orang lebih utama daripada dengan 3 orang. Semakin banyak semakin utama. Sekarang yang ikut salat berjamaah di Masjidil Haram berapa ratus ribu, Pak? Ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau begitu pahalanya besar sekali untuk salat di sana. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Sayang sekali kalau kita misalnya ya tidak salat di Masjidil Haram, karena itu kesempatan yang sangat luar biasa. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara keistimewaannya, bahwasanya amalan saleh di tanah haram Makkah dan Madinah dilipat gandakan. Dan tentunya di kota Makkah lebih besar daripada di kota Madinah. Kalau sholat saja Pak dilipat gandakan 100.000 kali lipat, maka amalan-amalan soleh lain pun sama. Tapi ingat Pak, antum jangan ngelihat amalan solehnya doang. Dosa pun di tanah haram di Makkah lebih besar. Makanya kata Ibnu Umar, ya, berbuat dosa 70 kali di luar tanah haram itu lebih ringan dibandingkan dengan berbuat sekali dosa di tanah Mekah. Hati-hati akal Islam, ya. Antum ngelihat perempuan di Indonesia dengan di Mekah beda. Dosanya beda gitu loh, Pak. Dan ujiannya juga beda. Di sana cantik-cantik terkadang Pak ya. Mata tuh jelalatan terus tuh. Iya. Idih cantik. Padahal itu Masjidil Haram, tanah Mekah. Dosanya itu dilipat gandakan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas kita pulang umroh ternyata lebih banyak bawa dosa daripada bawa pahala. Betul sih umroh besar pahalanya. Tapi di sana kita enggak menahan pandangan mata, enggak menahan mulut dan yang lainnya, dilipat gandakan, besar juga dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pulang ke Indonesia dalam keadaan dosanya sama pahalanya seimbang. Gimana tuh? Allah musta'an wal itiklan. Ya. Kadang di sana itu Pak, di Mekah itu ujian berat. Ya. Kita terkadang maunya pengen berantem sama orang atau gimana, ada orang terkadang ngeselin kita gitu loh. Ya, disitulah memang kita harus diuji. Seorang istri, ya, dosanya ketika marahin suami di tanah Mekah beda dengan di Indonesia. Ya, kadang seorang istri, ya, melototin suami di tanah Mekah, waduh itu besar sekali pahalanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Keistimewaan selanjutnya, wa minha anna Allah akhbara annaha ummul qura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Mekah itu ummul qura. Ummul qura apa sih? Ummu itu artinya apa? Ibu. Qura itu apa? Negeri. Jadinya ibu para negeri. Iya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 7, "Litunzira ummal qura wa man haulaha." Agar kamu memberikan peringatan kepada ummal qura, penduduk ummul qura dan yang ada di sekitarnya.
Ya, fal qura kulluha tabaun laha wa far'un 'alaiha. Maka semua negeri, semua kota mengikuti Mekah Mukarramah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW juga yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang pertama kali Allah ciptakan dari bumi ini Mekah. Dari Mekah lah Allah hamparkan bumi itu. Dari Mekah itu dihamparkan bumi tersebut. Iya. Makanya kalau dikatakan pusatnya dunia di mana? Di Mekah. Pusatnya dunia ya di Mekah. Iya. Wa minha, di antara keutamaan kota Mekah ya akhal Islam, annaha qiblatun li ahlil ardi. Ia adalah kiblat untuk kaum muslimin seluruh dunia. Falaysa ala wajhil ardi qiblatun ghairuha. Di mana tidak ada kiblat selain ya kiblat Mekah ini. Maka dari itu, akhi, kalau ada seorang muslim menjadikan kiblatnya selain Ka'bah, saya katakan ini bukan orang Islam. Iya. Ada Pak. Itu Ahmadiyah kiblatnya kemana? Ke London, bukan ke Ka'bah, Pak. Makanya antum hati-hati kalau sholat di masjid mereka itu ngadepnya nggak ke Ka'bah, ke London. Iya. Maka kiblat kita ke Ka'bah. Dan Rasulullah mengatakan, man shalla salatana wa wastaqbala qiblatana. Siapa yang sholat dengan sholat kita dan menghadap ke kiblat kita, maka haram hartanya dan darahnya. Maka dia seorang muslim. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau dia tidak mau menghadap ke kiblat kita, dia bukan muslim. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, di antara keistimewaannya juga, wa minha al-amnu lidakhil haram. Bahwa orang yang masuk tanah haram, Allah perintahkan untuk ia dijamin keamanannya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Mekah maka ia aman. Ini khabar tapi maknanya amar, perintah. Ya. Listihalatil khulf fi khabarihi ta'ala. Kalau misalnya ada orang mengatakan, tapi kok di Mekah banyak malingnya? Gimana itu? Saya pernah tuh kecurian di Mekah. Ya, berarti nggak aman dong. Kita katakan ini khobar tapi maknanya perintah, Pak. Allah Ta'ala mengatakan siapa yang masuk ke Mekah maka ia aman. Maksudnya hendaklah ia diamankan, diberikan padanya keamanan, tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Wa imma khabarun an syar'ihi wa dinihi alladhi syara'ahu fi haramihi, atau pengabaran tentang syariat Allah bahwa siapa saja yang masuk ke tanah haram maka harus diberikan padanya ya keharaman demikian syariat Allah, ya, supaya mereka diberikan keamanan ya di sana. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut dalam surat ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Bukankah, tidakkah mereka melihat kami jadikan ia sebagai sesuatu yang haram dan aman? Ya. Yang keberapa? Selanjutnya, di antara keistimewaan kota Makkah, annahu yahrumu istiqbaluha wa istidbaruha inda qada'il hajah duna sa'iril biqa. Bahwa kita diharamkan ketika buang air menghadap atau membelakangi Makkah, Ka'bah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang menghadap atau membelakangi Ka'bah ketika apa? Buang air. Namun terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau kita buang airnya tersebut dalam bangunan, Pak? Ini terjadi perselisihan sebagian ulama dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur bahwa kalau kita berada di dalam bangunan boleh. Yang tidak boleh itu kalau berada di luar bangunan. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan raqitu yauman baita Hafsah. Suatu hari aku naik ke atap rumah Hafsah. Fara'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu Syam yastadbirul Ka'bah. Ya yaqdi hajatah atau kama qala. Ternyata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah.
beliau sedang buang air di dalam rumah Hafsah. Sehingga Ibnu Umar berdalil dengan hadis tersebut, oh berarti kalau dalam bangunan boleh. Yang tidak boleh itu kalau di luar bangunan. Makanya Ibnu Umar pernah mempraktekkan, beliau kencing menghadap ke Ka'bah dan dihalangi oleh unta. Lalu ketika ada yang menegurnya, Ibnu Umar mengatakan yang diharamkan itu kalau tidak ada penghalangnya. Demikian pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardhah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat mutlak baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kenapa demikian? Pertama, bahwa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, larangan secara mutlak. Sebagaimana Abu Ayyub berkata, nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah. Ya. Wa an nastadbiraha bighaitin aw baulin. Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, dan melarang kami untuk membelakangi kiblat. Faqadimna Syam, lalu kami pun datang ke negeri Syam. Fawajadna al-marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Ternyata kami mendapatkan WC itu dibangun menuju ke Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun miring. Ya, wa nastaghfirullah taala, dan kami pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub di sini memahami larangan itu secara mutlak. Ya, secara apa? Secara mutlak, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ya. Dalil yang kedua, qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas kepada meludah. Meludah, menghadap ke kiblat itu dilarang oleh Rasulullah mutlak, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Walah hatta pendapat jumhur ulama yang membolehkan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat di dalam bangunan, kalau ditanya tentang meludah bagaimana hukumnya, kata mereka tetap haram, nggak boleh. Sekarang Pak, mana yang lebih berat, ludah atau buang air? Hah? Ludah suci nggak? Suci. Tinja antum najis nggak? Air seni antum najis nggak? Najis. Bagaimana hendak dikatakan kalau buang air boleh, kalau meludah nggak boleh? Ajib. Karena itu konsekuensinya berarti ludah lebih berat daripada buang air. La wallah. Makanya kata Rasulullah, man tafala qiblal qiblah, siapa yang meludah menghadap ke kiblat, jaa yaumal qiyamah wa tiflatu baina ainai. Kelak ia pada hari kiamat datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya itu. Ini berarti Pak, ya, keharaman meludah itu mutlak baik dalam salat maupun di luar salat. Ya, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman, orang yang meludah sengaja menghadap ke kiblat itu nanti pada hari kiamat membawa ludahnya di antara matanya nempel. Enak nggak Pak tuh? Bawa ludah di sini tuh. Ya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW, itu menunjukkan dosa ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan anehnya mereka mengatakan, ya, meludah itu tidak boleh baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Tapi kita tanya ke mereka, apa alasannya tidak boleh? Untuk menghormati Ka'bah. Oh, taib. Kalau alasannya untuk menghormati Ka'bah, berarti tidak ada bedanya kan antara dalam bangunan maupun di luar bangunan. Ini pun sama, larangan menghadap ke kiblat untuk menghormati Ka'bah. Dan yang namanya menghormati Ka'bah tidak ada bedanya di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau Anda katakan beda, kalau ini kan dihalangi sesuatu. Kalau antum ya buang air di padang pasir pun akan dihalangi oleh gunung dan yang lainnya, rumah-rumah yang sangat banyak. Apa bedanya? Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar melihat Rasulullah membelakangi Ka'bah? Itu perbuatan Nabi. Sedangkan perbuatan kalau bertabrakan dengan ucapan yang Rasul sampaikan kepada umatnya, dalam kitab usul fikih mengatakan apa? Al-qaulu muqaddam 'alal fi'l. Ucapan lebih dahulukan daripada apa? Perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu mengandung banyak
banyak kemungkinan, Pak. Bisa jadi tempatnya sempit. Ya, sehingga mau tidak mau Rasulullah harus membelakanginya. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena tinjaknya Rasulullah dan air seninya tidak najis. Tapi ini kata Ibnu Hajar qaulun syadz, pendapat yang syadz, yang aneh. Ya. Yang jelas pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air itu mutlak. Dan itu pendapat yang saya pilih wallahu alam. Kemudian akhwal Islam yang keberapa selanjutnya? Di antara keistimewaan Mekah, annallaha ikhtaraha limanasikil haji wa ja'ala al-qasda ilaiha ibadatun turfa'u biha ad-darajatu wa tumha biha as-sayyi'at. Bahwasanya Allah memilih Mekah sebagai tempat untuk manasik haji dan menjadikan orang yang ingin pergi ke Mekah sebagai ibadah. Ya. Orang yang sebatas ingin ke Mekah saja sudah menjadi apa? Menjadi ibadah yang diangkat padanya derajat, yang diampuni padanya keburukan-keburukannya sebagaimana dalam Sahihain yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuh." Siapa yang haji karena Allah dan ia tidak berkata jorok, tidak berkata kotor ya, dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Ya. Makanya Allah pilih Mekah itu sebagai tempat haji, Pak. Maka dari itulah kalau ada orang mau bikin tempat haji di selain Mekah, batil. Antum tahu di Sulawesi itu ada namanya gunung, Pak. Kebetulan di atasnya itu ada batu mirip Ka'bah. Dan di sana mereka tawaf tuh, Pak. Dan orang yang tawaf di sana katanya disebut haji apa namanya tuh? Ada yang tahu nggak? Iya, di Sulawesi terkenal tuh, Pak. Jadi mereka bikin tempat haji yang kedua selain Mekah. Batil ya akhul Islam, azakumullah. Bahkan kata para ulama, siapa yang tawaf di selain Ka'bah maka ia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena tawaf itu ibadah. Karena itu ibadah berarti tawaf kita hanya mengikuti perintah Allah. Sedangkan tidak ada perintah kecuali tawaf di mana? Di Ka'bah. Berarti tawaf di selain Ka'bah itu syirik. Ya, termasuk mempersekutukan Allah karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Wa minha, di antara keistimewaan Makkah, anna Makkah khairul biladi wa ahabbuha ila Allah wa rasulih. Bahwasanya Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia adalah sebaik-baiknya negeri. Faqad rawat Tirmidzi fi sunanihi, di mana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sunannya dari hadis Abdullah bin Adi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Ya, ketika Rasulullah SAW dia pergi meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, Rasul bersabda apa? Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah sebaik-baiknya bumi Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Mekah negeri yang paling aku cintai dan Allah cintai. Kalau bukan karena aku diusir oleh kaumku, aku tidak akan keluar dari kamu. Ya. Maka dari itulah Mekah itu negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Makkah, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki." Kata Rasulullah kepada Mekah, betapa indahnya ya engkau wahai negeri, dan betapa aku sangat cinta kepada engkau. Kalau bukan karena kaumku mengusirku dari negeri ini, aku tidak mau tinggal kecuali pada dirimu. Ya, Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah yakum.
Wa minha, di antara keistimewaan Mekah, apalagi anna Allah ja'alaha masra nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sama. Bahwasanya Allah menjadikan Mekah itu tempat permulaan Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW ya disebutkan dalam riwayat beliau ya dari rumahnya di Mekah dibawa oleh malaikat Jibril ke Ka'bah. Kemudian di sisi Ka'bah lah Rasul dibelek Pak dadanya. Ya. Kemudian dikeluarkan jantungnya Rasulullah dan dimasukkan ke dalam bejana yang dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian jantungnya Nabi SAW dipenuhi oleh iman. Lalu dikembalikan lagi dan dijahit. Kata Anas, sungguh aku melihat bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah SAW. Berarti ini memang beneran Pak. Ya. Dan di zaman tersebut nggak ada alat-alat operasi Pak ya. Nggak ada benang. Tapi itulah ya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari Mekah lah kemudian Rasulullah pun dibawa dengan buruk. Dan disebutkan dalam hadis buruk itu ya binatang yang berwarna putih antara bigol dan keledai. Dia di atas keledai tapi di bawah bigol. Tahu nggak bigol? Bigol itu perkawinan antara keledai dan kuda, Pak. Dia kayak kuda tapi pendek. Tapi juga bukan keledai. Nah, buruk ini ya di atas keledai di bawah bigol. Di mana sekali loncat kata Rasulullah, loncatannya itu sejauh mata memandangnya. Ya. Kalau orang barat Pak menggambarkan buruk itu kepalanya perempuan. Dan itu penghinaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buruk ya bukan perempuan, buruk binatang yang Allah ciptakan. Ya. Yang kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Lalu di Masjidil Aqsa Rasulullah ya salat bersama para nabi dan beliau menjadi imamnya. Kemudian dari sana kemudian dia dibawa naik ke langit. Ya, kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Oleh karena itu Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi padanya agar kami memperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Wa minha di antara keutamaan Mekah, inna rihal la tushaddu lis-safar ila ghairil Masjidil Haram wa Masjidin Nabi wa Masjidil Aqsa. Bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka menuju tempat-tempat yang dikeramatkan kecuali ketiga tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ya, sebagai mazhab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh dalam rangka menuju tempat-tempat yang keramat kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya Pak ada kisah bahwasanya Abu Hurairah pergi ke Bukit Tur untuk sholat di sana. Ya, jadi sengaja safar dari Madinah kemana? Ke Bukit Tur. Sepulangnya dari Bukit Tur, di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Basrah. Kemudian Abu Basrah bertanya kepada Abu Hurairah, kamu pulang dari mana? Kata Abu Hurairah, dari Bukit Tur. Untuk apa? Untuk sholat di sana. Kata Abu Basrah, kalau tadi kamu ketika berangkat bertemu aku, kamu tidak akan pergi. Kenapa? Kata Abu Hurairah. Kata Abu Basrah, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat keramat kecuali ketiga masjid saja. Sebagian orang ada yang memahami hadis ini artinya tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke masjid kecuali ketiga masjid. Akan tetapi pertama dalilnya lemah tambahan itu. Yang kedua bertabrakan dengan pemahaman sahabat tadi.
Di mana sahabat tadi memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mengadakan perjalanan untuk menuju tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka tidak diperbolehkan kecuali ketiga tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah sekarang kalau kita pergi jauh untuk menuntut ilmu boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena itu ada dalilnya. Ya, pertama dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika pergi jauh menuntut ilmu kepada Khidir. Yang kedua dilakukan oleh para sahabat Nabi dari jauh-jauh datang ke kota Madinah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama para setelahnya menjadi ijma' mereka. Nah, sekarang Ustadz kalau saya pergi ke tamasya ke mana? Ke tempat-tempat jauh hanya untuk tamasya aja. Kalau antum tidak ada keyakinan tempat itu tempat keramat nggak masalah, hanya sebatas tamasya aja. Yang dilarang itu kalau itu tempat-tempat yang dianggap apa? Keramat, Pak, mulia dan yang lainnya. Maka tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Wa minha di antara keutamaan kota Makkah ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum anna Allah Ta'ala atafa al-quluba ila baitihil haram wa ja'alahu mathabatan lin-nas. Bahwa Allah menjadikan hati-hati kaum muslimin itu selalu rindu ke Masjidil Haram. Ya. Dan Allah menjadikan sebagai mathabatan lin-nas, sebagai tempat kembali manusia. Hatinya itu ingin kembali lagi. Memang itu Allah jadikan demikian. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas." Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait ini maksudnya Ka'bah, mathabatan lin-nas, sebagai tempat manusia kembali kepadanya. Artinya ayyathubuna ilaihi ala ta'aqubil awam. Artinya orang selalu ingin balik lagi. Dan memang benar, Pak. Ya. Setiap orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman pasti selalu ingin rindu balik lagi ke sana. Makanya tidak aneh, Pak, kalau ada orang setiap tahun umroh lagi, bahkan ada sebulan sekali umroh, Pak. Ya. Sampai demikian sebulan sekali umroh. Tanyakan kepada jamaah haji, pengen nggak haji lagi? Pasti semua akan berkata pengen. Ya. Padahal berdesak-desakan, padahal lumayan capek, apalagi di Mina panas sekali. Tapi tetap aja selalu ingin kembali lagi. Itulah memang iman. Itu berasal dari apa? Iman ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Siapa saja orang yang ada dalam hatinya Islam dan iman pasti selalu ingin kembali kepada kota Mekah dan kota Madinah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah itulah ya akhi keutamaan dan keistimewaan kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa di antara antum yang belum pernah ke kota Mekah, Pak? Hah? Rata-rata belum ya? Ada nggak keinginan ke sana? Atau nggak ada keinginan sama sekali? Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita akan mengenal keutamaan dan keistimewaan kota Madinah. Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, ia bernama Yathrib. Ia bernama apa? Yathrib. Ya. Di mana ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, tadinya kota Madinah itu kota yang penuh penyakit, terutama penyakit panas. Orang yang pergi ke kota Madinah rata-rata nggak tahan, Pak. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis ada 8 orang pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah langsung sakit. Fajtawul Madinah, mereka pun nggak betah di kota Madinah karena banyak penyakitnya. Mereka terkena penyakit terserang panas. Ya. Bahkan para sahabat pun juga di awal-awal mereka hijrah ke kota Madinah, banyak yang sakit seperti Bilal, Abu Bakar. Ya. Sampai Bilal itu bersyair, ya, mengingat tentang kota Mekah.
di mana Bilal ingin kembali ke Mekah, dan waktu itu Bilal terkena penyakit panas. Lalu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah supaya penyakitnya ya dipindahkan. Maka Allah pun memindahkan penyakit tersebut ya dari kota Mekah ke tempat namanya kalau nggak salah Jurf apa saya lupa namanya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Apa keutamaan dan keistimewaan kota Madinah? Yang pertama, bahwa kota Madinah adalah kota haram sebagaimana kota suci Mekah. Kenapa disebut tanah haram sih Pak? Ada bulan haram, tanah haram gitu kan. Artinya Allah haramkan padanya perbuatan-perbuatan maksiat di situ. Ya. Bahkan orang yang menginginkan berbuat dosa saja sebatas keinginan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang menginginkan perbuatan penyimpangan dalam kota Mekah dan Madinah, maka kami akan rasakan ia dengan azab yang pedih. Baru keinginan saja sudah Allah ancam dengan azab yang pedih. Gimana kalau melakukannya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha harama wa inni haramtul Madinah harama ma baina ma'zimaiha alla yuhraqa fiha damun wa la yuhmala fiha silahun liqitalin wa la tukhbatu fiha syajaratun illa li'alafin." Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekah dan ia menjadikannya sebagai tanah haram. Dan sesungguhnya aku haramkan Madinah dan aku menjadikannya sebagai tanah haram. Ya, yaitu di antara dua tandanya. Dan supaya tidak dikucurkan padanya darah, tidak boleh terjadi padanya peperangan dan tidak boleh dicabut padanya pepohonan kecuali kalau untuk kebutuhan memberikan makan ya binatang ternak ya atau binatang peliharaan. Di mana akhwal Islam kota Madinah itu diharamkan antara dua harroh. Di zaman dulu itu ada dua harroh, Pak, harroh syarqiyah dan harroh gorbiyah. Ya. Itu daerah timur, harroh timur dan harroh barat. Ya, kalau sekarang itu di antara Air ya, Gunung Air sampai ke Gunung Thaur. Gunung Ir sampai ke Gunung Thaur. Sebelah mana ya? Susah juga saya segera mau gambarin, Pak. Antum kalau nanti umroh, antum jangan lupa masuk ke Ma'rad Asmaul Husna, ada di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah itu. Masjid Nabawi itu di pintu mana itu? Itu ada Pak bangunan, di situ ada Ma'rad Al Asmaul Husna. Sebelahnya Asmaul Husna lagi ada Ma'rad tentang sejarah Nabi dan kota Mekah. Di situ ada miniatur kota Madinah. Miniatur kota Madinah di situ disebutkan terdahulu ya zaman dahulu, tapi di situ disebutkan batasan-batasan tanah haram. Ini ada Air, ini Thaur. Kemudian juga rumah Nabi, bahkan ada miniatur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus banget, Masya Allah. Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nabi SAW di zaman terdahulu ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina Air ila Thaur." Madinah itu haram, itu antara Air ke Thaur. Itu diharamkan. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina labataiha haram." Yang ada di antara dua labah yaitu harrah itu haram. Dahulu itu ada namanya harrah syarqiyah dan harrah gorbiyah. Kenapa disebut harrah? Karena tempatnya memang paling panas, terutama di musim panas. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Saking besarnya api itu akan
menyinari punuk-punuk onta yang ada di Busra. Busra itu di Syam. Perjalanan Madinah ke Busra itu 1 bulan unta, Pak, perjalanan unta. Dan ternyata terjadi pada zaman Imam Nawawi rahimahullah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Di mana kata Imam Nawawi, beliau menceritakan kisahnya, dan kisahnya juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Imam Nawawi mengatakan sebelum keluarnya api itu, kota Madinah ditimpa gempa 3 hari 3 malam. Sampai-sampai orang-orang menganggap ini sudah terjadi hari kiamat. Setelah 3 hari 3 malam lamanya, mereka kemudian tiba-tiba keluar api yang sangat besar dari Harrah Syarqiyah. Ya, dan itu berjalan selama sebulan lamanya. Ya. Dan disebutkan bahwa mereka yang ada di Busra itu melihat besarnya api tersebut, sampai punuk-punuk unta pun juga tersinari. Padahal jauh sekali antara Madinah dengan Busra itu, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Dan batu-batunya hitam, Pak, nggak bisa tumbuh itu tanaman di sana. Ya. Tapi di zaman sekarang sudah dikusurin tuh Harrahnya. Sudah dibangun hotel-hotel sekarang, Pak. Ya. Di antara keistimewaan kota Madinah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai kota Madinah itu Thaibah dan Taubah. Makanya nama lain kota Madinah apa? Thaibah atau Taubah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dari hadis Jassasah, bahwa Nabi SAW bersabda, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, yakni Madinah. Ini adalah kota Thaibah, 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 maksudnya yaitu kota Madinah. Ya, Thaibah. Dalam satu riwayat Bukhari dengan lafaz hadhihi Taubah, Taubah, Taubah. Makanya nama lain daripada Madinah apa? Thaibah atau Taubah. Iya. Dan Taubah sama artinya dengan Thaibah, dari kata-kata Thaib. Iya. Di mana kenapa disebut Thaib? Thaib itu artinya Thaib, tahu kan Thaib? Bukan Bang Thaib ya. Iya. Thaib itu bagus, baik, itu Thaib namanya. Disebut Thaib li taharati turbatiha, karena tanahnya yang haram dan suci. Ya. Ada yang mengatakan kenapa disebut Thaibah li tibil aish fiha, karena kehidupan di sana itu lebih enak dibandingkan di Mekah. Antum kalau pergi haji atau umroh, kalau antum banding-bandingkan suasana di Madinah dengan di Mekah, enakan di Madinah, Pak. Benar. Kalau masalah enak-enaknya, enakan di Madinah memang betul. Ya, bangunannya lebih tersusun rapi, orang-orangnya lebih santun. Makanya kan penduduk kota Madinah itu terkenal apa? Terkenal santun-santun orangnya. Ya, sangat menghormati tamu. Dibandingkan dengan kota Mekah, orangnya keras-keras. Beda memang. Ya. Susunan kotanya pun juga beda banget deh pokoknya. Kalau masalah-masalah enaknya, kalau masalah enakan Mekah, Madinah. Kalau dari sisi enaknya, Pak. Tapi kalau besar pahalanya, ya di Mekah. Makanya kalau antum niatmu ibadah, jangan lebih lama di Madinah daripada di Mekah. Ya salah, harusnya lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Kalau tujuannya mau cari pahala. Tapi kalau pengen tujuannya cari enaknya, ya di Madinah. Ya, di Madinah lebih enak makanya Rasulullah menyebut Madinah itu Thaibah. Ya. Ailiti bil aish fih, karena ya enak tinggal di sana itu, Pak. Jadi kota di Madinah itu, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Di antaranya ya akhwal Islam keutamaan kota Madinah, bahwa iman akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ya. Di antara keistimewaan kota Madinah apalagi?
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala sabri 'ala la'waiha wa shiddatiha. Rasulullah SAW menganjurkan orang yang tinggal kota Madinah untuk sabar menghadapi penyakitnya dan kesusahan dan kesulitan yang ada di kota Madinah. Kenapa? Kalau dari sisi udara memang lebih enak kota Mekah. Di Madinah itu kering. Kalau di musim dingin, saking keringnya itu musim dingin, Pak, terkadang pori-pori itu mengeluarkan darah, Pak. Saya punya teman orang Soviet. Waktu kuliah itu orang Soviet. Di Soviet tahu sendiri kan dinginnya. Iya, dekat kutub sana kan, di bawah minus. Tapi kalau di musim dingin, hatta teman saya orang Soviet bilang, saya nggak kuat di Madinah di musim dinginnya. Loh, kamu kan lebih dingin di sana. Betul. Kalau di sana dingin tapi lembab, di sini dingin tapi kering. Kering terkadang saking keringnya itu keluar darah dari hidung, Pak. Saya pernah waktu kuliah di sana itu tiba-tiba keluar darah dari pori-pori di kaki, keluar darah. Ya, kalau musim panasnya terkadang bibirnya nih pada pecah. Ya, udah pecah, teman saya ngekodain lagi kelitik, mau ketawa gak bisa. Ya, makanya kalau bagus antum kalau kesana itu beli labelo loh, Pak, buat lipstik. Makanya antum laki-laki di sana jadi kayak perempuan, Pak, pakai lipstik terus. Ya, sebab kalau nggak begitu susah pecah ini, ya. Kadang apa ininya ini sakit sekali, masya Allah. Maka Nabi SAW menyuruh untuk sabar. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Maula al-Mahri, annahu ja'a Abu Sa'id al-Khudri layalil harrah fastasharahu fil jala'i minal Madinah wa syaka ilaihi as'araha wa kathrata iyalihi wa akhbarahu alla sabra lahu ala jahdil madinati wa la'waiha. Bahwasanya Abu Sa'id Maula al-Mahri datang kepada Abu Sa'id al-Khudri di hari-hari harrah. Hari-hari harrah itu ketika terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah al-Muti'i terhadap kerajaan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan dan menghabisi para pemberontak sehingga dihalalkanlah kota Madinah. Dan itu kesalahan Yazid dan banyak sahabat yang terbunuh di situ. Itu disebut dengan layalil harrah, ya. Fastasyarahu fil jala'i minal Madinah. Maka Abu Sa'id Maula al-Mahri ini bermusyawarah dengan Abu Sa'id al-Khudri untuk meninggalkan kota Madinah, dan ia mengadukan tentang banyaknya anak-anak dia dan mahalnya harga yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Dan ia mengabarkan bahwa ia tidak sabar hidup di kota Madinah tersebut karena banyak sekali di sana kesulitannya, ya, penyakitnya dan yang lainnya. Faqalalah, maka Abu Sa'id berkata, "Waihak, la amruka bidzalik, la amuruka bidzalik." Celaka kamu, aku tidak akan menyuruh kamu untuk keluar dari kota Madinah. Iya. Ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasbir ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Ya, tidak ada seorang pun yang sabar menghadapi penyakit yang ada di kota Madinah, kesulitan menghadapi cuaca dan yang lainnya, lalu ia meninggal dunia, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuk dia, atau aku akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat jika ia mati dalam keadaan jika ia seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Berarti orang yang meninggal di kota Madinah itu ia pasti mendapatkan syafaat Rasulullah. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk bisa meninggal di kota Madinah, lakukan. Karena siapa yang meninggal di kota Madinah, Rasulullah sebagai saksi untuk dia pada hari kiamat. Rasulullah sebagai pemberi syafaat untuk dia pada hari kiamat. Ya. Maka kalau antum pergi ke sana niat, aduh pengen meninggal sana, alhamdulillah. Waktu saya kuliah di sana, Pak, ada bapak-bapak umur 80 tahun, wah kakek-kakek gitu. Kata dokternya, aduh udah tua begini, jalan aja nggak kuat, ngapain mau pergi juga haji, nggak usah maksa-maksa lah kek. Apa si kakek, saya pengen meninggal di Madinah, masya Allah. Rupanya si kakeknya lebih pintar daripada dokternya, Pak. Memang betul meninggal di kota Madinah itu luar biasa.
Sebab Rasulullah langsung memberikan syafaat kepada dia. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yad'u ar-rajul ibna ammihi wa qaribahu halumma ila ar-rakha, halumma ila ar-rakha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Akan datang nanti suatu zaman, orang-orang akan menyeru paman dan anaknya, saudara-saudara dan karib kerabatnya, ayo kita cari kehidupan yang lebih enak, ya, untuk meninggalkan kota Madinah. Kata Rasulullah, padahal Madinah itu lebih baik buat mereka jika mereka mengetahuinya. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti orang-orang akan meninggalkan kota Madinah. Kosong melompong nanti kota Madinah itu, Pak. Kapan itu? Mungkin nanti setelah Dajjal. Ya. Sebab Dajjal kan tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Setelah Dajjal mati, orang mau ngapain lagi? Akhirnya mencari kesenangan di daerah yang lain. Ya. Kosong melompong. Yang ada, kata Rasulullah, nanti itu di kota Madinah binatang-binatang buas dan bekas-bekas reruntuhan, dah. Itu aja. Itu yang pengabaran dari Rasulullah SAW. Padahal kata Rasulullah, kota Madinah lebih baik buat mereka andai mereka mengetahuinya. Iya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal hal anna al-iqamata fil madinati khairun lahum li'annaha haramur rasul sallallahu alaihi wasallam wa jiwaruhi wa mahbatul wahyi wa jiwaruhu wa mahbatul wahyi wa manzilul barakat. Ya, maksudnya bahwa tinggal di kota Madinah itu lebih baik buat mereka karena itu adalah diharamkan oleh Rasul dan bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan tempat turunnya wahyu di sana, bahkan tempat turunnya keberkahan. Lau kanu ya'lamuna ma fil iqamah biha minal fawaid diniyah bil awaid al-ukhrawiyah allati yustahqar dunaha ma yajidunahu minal hududil ghaiba al-ajilah bisabab al-iqamati fi ghairiha. Andai kata mereka tahu, artinya kalau mereka tahu bagaimana faidah-faidah agama untuk keimanan kita di kota Madinah, tentu mereka tidak akan mau meninggalkan kota Madinah. Di antara keutamaannya juga, ya akhi, ya, bahwa kota Madinah itu disebut dengan negeri yang memakan negeri. Ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid." Ya. Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kota ke suatu negeri yang memakan negeri. Apa maksudnya? Nanti akan disebutkan. Mereka menyebutnya kota itu adalah kota Yathrib. Ia adalah kota Madinah. Dia akan menyaring orang-orang sebagaimana saringan itu akan menyaring besi. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan negeri yang memakan negeri, artinya Allah akan membela Islam dari sana dan Allah akan memenangkan Islam dari sana. Dan memang benar, dari kota Madinah Islam itu muncul. Tegak daulah Islam di mana? Di kota Madinah. Kemudian apa? Menguasai Madinah kota-kota demikian, terus sampai ke negeri-negeri dikuasai dari kota Madinah. Ini maksudnya memakan negeri, artinya menguasai negeri dari kota Madinah itu. Karena memang Islam berasal dari sana dulu. Ya. Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di Madinah berhasil membuat negeri. Kemudian di zaman kekhilafan Abu Bakar, ya, kemudian menguasai berbagai negeri, bahkan kemudian Persia dan Romawi pun dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Di antara keistimewaan Madinah, maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a ilahi bil barakah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kota Madinah. 2 kali lipat kota Mekah. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Allahumma barik lana fi madinatina
Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma ij'al ma'al barakah barakatain, walladzi nafsi biyadih, ma minal madinati syi'bun wala naqbun illa alaihi malakan yahrusaniha hatta taqdamu ilaiha. Ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, berkahi untuk kami di kota Madinah ini. Ya Allah, berkahi untuk kami pada sok kami dan berkahi pada mud kami. Ya Allah, jadikan ia 2 kali lipat keberkahan. Maksudnya keberkahan kota Mekah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, ya, tidak ada satupun di tempat-tempat kota Madinah ini, baik itu bukit ataupun lembah, kecuali di situ ada 2 malaikat yang akan menjaga kota Madinah sampai kalian mendatanginya. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, bahwa kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak pula penyakit taun. Penyakit taun tak akan pernah bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Demikian pula Dajjal. Ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Ya. Di lorong-lorong kota Madinah, di sana akan ada malaikat yang menjaga sehingga penyakit taun dan dajjal tidak bisa masuk. Makanya Pak, ya, kalau udah dekat-dekat dajjal pindah aja ke kota Madinah, Pak. Ya. Soalnya fitnah dajjal tuh berat loh, Pak. Bayangkan Rasulullah mengabarkan bahwa sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang sangat paceklik. Tahun pertama Allah tahan setengah hujan. Tahun yang kedua Allah tahan 2/3 hujan. Tahun ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Dan pada waktu tidak ada makanan, kata Rasulullah SAW. Dan air pada waktu mengikuti tempat di mana kaum mukminin berkumpul. Dan makanan kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tahun-tahun yang sangat sulit sekali. Sekarang aja hujan udah mulai ditahan, jangan-jangan naudzubillah ya. Cuman kan Rasulullah mengabarkan Dajjal itu muncul kapan? Ada 3 tanda. Yang pertama, Danau Tiberias, Tobaria kering. Tahu Danau Tobaria di mana? Israel. Kalau disebutnya Danau Tiberias, ya, Tobaria. Sekarang pun antum tahu, itu danau udah tinggal setengahnya, Pak. Ya, sudah surut banget. Aduh, ini udah tinggal bentar lagi Dajjal datang tuh, Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, ketika paceklik seperti itu, Rasulullah mengatakan tidak akan tegak hari kiamat hatta yatamannan nasud Dajjal, sampai-sampai orang akan mengharapkan datangnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal bawa gunung roti. Bawa gunung roti. Bayangkan di saat musim paceklik, Dajjal datang bawa gunung roti. Siapa yang gak terfitnah? Dajjal bisa memerintahkan awan untuk hujan. Dajjal bisa menyuruh bumi yang subur jadi kering kerontang. Sekarang aja ngelihat orang yang berjalan di atas air aja udah banyak orang terfitnah tuh, Pak. Wali padahal dukun. Iya. Iya. Banyak orang terkadang mudah terfitnah dengan kuburan dan yang lainnya. Itu baru yang kecil tuh, Pak. Bagaimana Dajjal beneran? Sama dukun aja banyak orang yang tertipu. Bagaimana dengan Dajjal yang beneran, Pak? Iya. Makanya dari sekarang, Pak. Dari sekarang nih ngapalin surat Al-Kahfi, Pak. Ini dari 1 sampai 10. Kata Rasul, siapa di antara kalian bertemu Dajjal, bacakan kepada dia surat Al-Kahfi awal 10 ayat pertama itu. Maka ia akan selamat dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Udah hafal belum tuh? Hah? Belum ya? Hafalin dari sekarang, jangan nungguin nanti pas Dajjal. Ya. Sulit ya akhul Islam, azakumullah. Kemudian ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Di antara keutamaan keistimewaan kota Madinah, bahwa di kota Madinah ada gunung yang dicintai oleh Allah. Dia adalah gunung surga. Dia juga mencintai kaum muslimin, itu gunung Uhud. Di mana Rasulullah mengabarkan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang
Dia mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Iya. Di mana Uhud dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani termasuk gunungnya surga. Maka dari itulah ya gunung Uhud itu gunung yang istimewa ya akhwat Islam azakumullah wa yakum. Demikian pula di kota Madinah ada Wadi Aqiq. Ya, lembah yang disebut dengan Wadi Aqiq. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa itu adalah wadi lembah yang diberkahi. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW sabda, "Atanil lailah atin min Rabbi." Malam ini aku didatangi oleh seorang malaikat dari Rabbku. Faqala salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah hai Muhammad di lembah yang diberkahi ini, yang disebut dengan Wadi Aqiq. Sekarang menjadi masjid apa? Dikenal dengan Bi'ir Ali, tempat mikot. Itu masjid tadinya berada di lembah, Pak. Lembah itu disebut dengan lembah Aqiq atau Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu memanjang. Ya. Dan itu kata Rasulullah termasuk lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Di antara keistimewaannya juga ya akhi bahwa korma ajwa itu adanya hanya di kota Madinah. Yang disebut dengan korma Madinah. Yang Rasulullah mengatakan man tasabbaha kullu yaumin sab'a tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang setiap paginya makan 7 butir kurma ajwa, ia tidak akan dibahayakan oleh racun, tidak pula oleh sihir. Tapi lumayan Pak, kalau antum setiap hari makan 7 butir, koceknya kudu gede. Mahal itu kurma. Ya, 1 kilonya bisa 80 real. Kalau di Indonesia bisa sampai 300 ribu lebih. Bahkan lebih bahkan. Saya pernah beli korma ajwa di Indonesia itu berapa? Sekilonya sampai ada yang 500 ribu. Waduh, lumayan juga nih. Hah? Sekarang udah 600-an katanya. Iya, Masya Allah. Tapi ya, kalau antum mau pengen dapat keutamaan itu ya harus korban lah. Ya, kalau antum orang kaya mah enak Pak, kecil itu buat antum insya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang setiap pagi makan 7 butir kurma ajwa, dia tidak akan dibahayakan oleh racun, tidak pula sihir. Masya Allah, sihir aja nggak mempan sama antum, Pak. Dukunya puyeng sama antum, Pak. Ya. Di antaranya keutamaan kota Madinah, bahwa kota Madinah itu nanti akan menjadi penyaring. Ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah, anna A'rabiyan bai'a Rasulullah SAW alal Islam. Bahwa ada orang Arab Badui membaiat Rasulullah SAW di atas Islam. Fa asabal A'rabi wa'akun ya bil Madinah. Maka orang Arab Badui ini terkena penyakit panasnya kota Madinah. Fa atal A'rabiyu ila Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah aqilni bai'ati. Lalu orang Arab Badui ini karena enggak sabar dengan penyakitnya, datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya mundur dari baiatku, artinya saya enggak jadi deh baiat untuk Islam. Fa'aba Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menolaknya. Tsumma ja'ahu, kemudian orang Arab Badui ini datang lagi dan berkata, aqilni baiati, batalkan baiatku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun enggan untuk membatalkannya. Tsumma ja'ahu, kemudian orang datang ini ketiga kalinya dan berkata, aqilni baiati, fa'aba, hai Rasulullah, batalkan baiatku. Rasulullah tetap tidak membatalkannya. Maka orang Arab Badui ini pun keluar dari kota Madinah. Iya, alias murtad lagi kepada keagamanya. Maka apa kata Rasulullah? Innamal Madinatu kalkir. Sesungguhnya kota Madinah itu bagaikan saringan. Tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha. Ia akan menyaring yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya akan keluar darinya. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah, kota Madinah itu memang betul-betul saringan, Pak. Ya, terutama nanti pas Dajjal muncul. Sebab nanti Dajjal itu dan pasukannya akan mengepung kota Madinah.
Maka di saat itu apa yang terjadi? Kota Madinah berguncang, kata Rasulullah. Maka keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya, bergabung dengan Dajjal. Sampai-sampai seseorang tuh mengikat ibunya, mengikat saudarinya, jangan sampai keluar. Karena wanita itu sangat mudah terfitnah oleh Dajjal. Iya, makanya kebanyakan pengikut Dajjal siapa? Perempuan. Kenapa? Karena fitnah Dajjal luar biasa. Iya, luar biasa. Di antara keutamaan kota Madinah, bahwa orang yang menginginkan keburukan kepada penduduk kota Madinah, Allah pasti binasakan dia. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ahlal madinati bisu'in adzabahu Allah kama yadzubul milhu fil ma'." Siapa yang menginginkan keburukan kepada penduduk kota Madinah, Allah akan jadikan ia larut sebagaimana garam yang larut dalam air. Ya, Allah akan binasakan dia, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah, inilah ya akhi keistimewaan yang dimiliki oleh dua kota suci. Kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Iya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mudah-mudahan semua kita bisa mengunjungi dua kota suci tersebut dan kalau bisa tinggal di sana. Iya. Karena itu luar biasa akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ustaz, kenapa enggak keluar dari Madinah, enggak tinggal aja di sono ya? Iya, masalahnya tanggung jawab kita di negeri untuk dakwah ini lebih berat, Pak. Iya. Saya sih tadinya udah niat pokoknya saya nggak mau keluar dari kota Madinah deh. Tapi masalahnya di Indonesia ini siapa yang akan berdakwah kalau di sono semua? Sementara di sini sangat butuh kepada dakwah. Ya kalau masalah enak mendingan tinggal di sono, Pak. Iya, tinggal di sono. Hidup enak, serba ada, tinggal digaji, kerja juga gajinya gede di sono, enak Pak. Makanya banyak teman-teman juga banyak yang nggak mau pulang. Capek di Indonesia. Tapi masalahnya Indonesia butuh dakwah ini Pak. Ya, butuh kepada apa? Dakwah yang hak, insya Allah. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat.